Salam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. God is good all the time adalah sebuah pernyataan yang sudah sering kita dengar dalam kalangan Kristiani, bahwa Tuhan itu baik sepanjang waktu. Ini adalah sebuah pernyataan yang tidak berlebihan, karena sesungguhnya Tuhan itu tidak hanya sekedar baik, Ia bahkan sangat-sangat baik buat kita semua. Ia menganugerahi kita berkat jasmani, berkat rohani, tanpa pamrih. Tuhan memberikan semuanya tanpa pamrih, bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan baik. Tetapi walaupun begitu, ternyata dalam kehidupan kita sebagai orang Kristiani, kadang-kadang kita lupa mengucap syukur kepadanya. Hal yang demikian ternyata sudah terjadi, sudah ada sejak zaman dahulu pada zaman Tuhan Yesus, yang dicatat di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai ayat 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing itu?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara, diceritakan di dalam kisah ini bahwa ada 10 orang yang sakit kusta, dan kemudian Yesus menemui mereka. Dalam hukum Musa dikatakan bahwa orang yang mengalami sakit yang demikian itu harus dikarantina, ya, dalam istilah kita hari ini, diasingkan dari keluarganya, dari komunitasnya, harus dijauhkan begitu. Karena penyakit ini penyakit yang berbahaya, menular, dan bisa membahayakan satu komunitas tentunya. Sehingga kemudian sekali lagi 10 orang kusta tadi harus diasingkan. Tetapi kemudian di dalam kisah yang ditulis oleh Lukas ini dikatakan bahwa Yesus mau menemui ke-10 orang kusta tadi. Suatu hal yang sebenarnya tidak akan pernah mau dilakukan oleh orang-orang yang hidup pada zaman itu. Karena selain orang itu jijik dengan yang sakit kusta, mereka juga tidak mau terjangkit. Yesus berbeda. Yesus mau menemui orang-orang tadi. Mereka yang hidup di perbatasan atau yang tinggal di daerah tersebut itu tidak akan pernah mau melewati daerah tempat di mana ke-10 orang kusta tadi itu tinggal. Dan mereka tentunya tahu bahwa tempat di mana Yesus akan lewat tadi itu adalah tempat yang seharusnya dihindari oleh orang yang bepergian. Sekali lagi, Yesus mau lewat tempat itu, dan ia menemui mereka. Ia bahkan menyembuhkan ke-10 orang kusta tadi. Hal tersebut, saudara, selaras dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa Kristus mau datang ke dalam dunia untuk menemui kita, mencari kita, dan menghidupkan kembali kita daripada kematian kekal. Dalam terjemahan yang lain, atau lebih tepatnya dalam bahasa Yunani sebagai bahasa asli daripada kitab atau surat Lukas ini,
Pertemuan Yesus dengan ke-10 orang kusta tadi itu adalah sebuah pertemuan untuk perdamaian. Jadi ini seumpama ada dua kubu yang selama ini bertikai atau bermusuhan dan kemudian mereka melakukan pertemuan untuk berdamai. Yesus melakukan itu semua untuk menyembuhkan atau mendamaikan orang-orang yang sakit tadi. Mereka yang dijauhi oleh keluarganya kemudian mau menerima orang-orang yang sakit tersebut. Saudara, ini adalah sebuah berkat yang luar biasa sebenarnya untuk ke-10 orang kusta tadi. Tetapi kemudian Alkitab mencatat bahwa hanya ada satu orang yang kemudian kembali kepada Yesus untuk memberikan penyembahan atau ucapan syukurnya kepada Kristus. Dan bahkan orang tersebut adalah orang yang bukan dari kalangan orang Yahudi, tapi orang Samaria yang tidak dianggap di kalangan Yahudi pada waktu itu. Apa yang terjadi dengan ke-9 orang tadi yang tidak kembali? Mereka segera lupa dengan berkat yang baru saja mereka terima. Walaupun berkat yang mereka terima itu adalah berkat yang sangat besar, mereka lupa dengan Tuhan. Mengapa demikian, saudara? Karena yang mereka cari selama ini adalah berkat Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Saudara, dari peristiwa ini atau dari kisah ini, mari kita belajar daripada satu orang tadi, orang Samaria yang kembali kepada Kristus untuk memberikan pengucapan syukurnya. Dia tidak hanya mencari berkat Tuhan, tapi dia bahkan mau mencari Tuhan karena dia tahu bahwa hidupnya adalah karena anugerah Tuhan. Semata-mata adalah anugerah Tuhan. Tidak seperti yang dilakukan oleh 9 orang tadi yang hanya mau mencari berkat Tuhan. Orang yang hanya hidup untuk mencari berkat Tuhan tidak akan pernah ada satu rasa cukup dalam kehidupannya. Dia akan tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah diterimanya. Sebesar apapun berkat Tuhan dicurahkan atas kehidupannya, itu tidak akan pernah membuat hatinya atau dirinya untuk berkata Tuhan itu baik, God is good. Tidak akan pernah ada itu. Justru sebaliknya. Oleh karena itu, saudara, mari kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala hal. Karena kita percaya bahwa hidup kita adalah anugerah Tuhan. Tuhan sudah memberikan segala berkat bagi kita. Berkat jasmani, bahkan berkat rohani bagi kita semua. Yang perlu kita berikan kepada Tuhan adalah hati kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.